Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan live IG nih. Kita bakalan live IG bersama Karini. Nah, aku nyari Karininya dulu ya. Oke, teman-teman gimana nih kabarnya? Halo teman-teman semuanya, di sini sudah ada 17 orang yang bergabung di malam minggu yang sangat-sangat malam minggu. Apakah di sini para jomblo semua? Sama, saya juga jomblo. Ini gimana cara menambahkan Karininya ya? Sebentar. Atau Karininya boleh bergabung? Karini diundang, saya udah mengundang Karini. Oke. Alhamdulillah baik. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Baik tadi. Eh, Kita tunggu Karini untuk menerima undangan saya dulu ya. Sepertinya Karini sedang bersiap-siap. Dan tahu nggak teman-teman, narasumber kita pada kesempatan kali ini ternyata di Sabang. Sabang ya? Di Aceh. Karini ini adalah orang Aceh ternyata, Masya Allah. Karininya join dulu, Kak. Iya, Karininya join dulu, Kak. Mana nih Karininya? Sebentar. Karini. Biasanya kalau malam minggu gitu, eh malam minggu kayak gini tuh enaknya ngapain sih? Biasanya teman-teman nih, malam minggu biasanya ngapain? Selain buka Instagram. Dan ini khusus para jomblo sih, karena biasanya kalau orang yang nggak jomblo malam minggunya sih sama cem-cemannya gitu. Nggak apa-apa, kita punya cem-ceman, yang penting bisa membantu kita dalam kehidupan gitu. Ngedrakor, Masya Allah. Sama, kakak lagi maraton drakor apa, Kak? Halo, Karininya udah ada nih. Karini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di Aceh juga. Wih, Masya Allah. Siapa nih di Aceh juga? Halo, Oke, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara aku terdengar, Karini? Sip, sip. Terdengar jelas-jelas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan bertemu secara tatap muka walaupun nggak bertemu secara fisik. Fisik. Oke, salawat beserta salam. Tidak lupa pula kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Karena berkat beliaulah kita terselamatkan dari zaman jahiliyah hingga zaman yang sangat-sangat indah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang lagi waktunya karena sudah telat 5 menit pembukaannya, izinkan saya memandu acara sebagai moderator yang akan memandu acara kita selama 60 menit atau 1 jam yang akan datang. Sebelum itu, katanya nih Karini, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu kali ya. Boleh, boleh. Oke, dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rima Syukriya YK. Teman-teman bisa panggil Rima, bisa panggil Uma, terserah. Asal jangan panggil sayang. Oke, saya awardee beasiswa unggulan tahun 2019. Selanjutnya silakan Kak Rini sebagai narasumber kita memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih sebelumnya, Kak Rima. Halo semuanya, teman-teman. Selamat malam minggu ya. Oke, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Firda Rini. Teman-teman bisa panggil saya Rini. Eh, saya dari Aceh, ya.
Saya awardee BU tahun 2018 dan sekarang menjadi mahasiswi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu di semester 6. Gitu ya. Oke, jurusan Kurang apa lebihnya. hari ini? Oke, jurusannya jurusan Al-Quran dan tafsir, Kak Rima. Biasanya jurusan Al-Quran dan malam minggu ngaji mulu ya? Oke, nah sekarang ini teman-teman udah tahu belum kita bakalan bahas apa di live IG ini? Ya, benar sekali. Kita bakalan bahas tentang kiat-kiat menulis esai. Dan narasumber kita bersama Karini, dan nanti akan saya bantu-bantu dikit juga. Dan di sini ternyata sudah masuk nih Kak, 10 pertanyaan. Sebelumnya BU udah buka apa pertanyaan gitu. Ternyata kita udah menampung 10 pertanyaan. Nah, saya mulai ya Kak untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Ada yang nanya gini, halo Kak, untuk mengikuti BU ini, apakah ada tema esainya? Silakan Karini. Oke, iya, benar ya teman-teman. Untuk esai sendiri di BU itu ada temanya gitu. Jadi kita disuruh tulis berdasarkan tema yang diberikan oleh pihak BU-nya gitu. Benar ya? Benar. Pasti ada temanya. Temanya apa Kak kalau tahun ini? Oke, teman-teman perlu diketahui ya, untuk tahun ini itu sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun saya juga tahun Kak Rima, bahwa di tahun ini itu tema esainya untuk S1 itu tetap sama, aku generasi unggul kebanggaan Indonesia, tapi untuk S2 dan S3 itu berbeda. Yakni temanya yang sudah diperbuat untuk bangsa gitu. Jadi kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya kan sama, S1, S2, S3 itu sama semua tema esainya. Cuman untuk tahun ini itu ada perbedaan gitu. Oke, siap. Kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata yang akan daftar tahun ini yang S1 masih sama temanya kayak tahun sebelumnya. Tapi bedanya S2 dan S3-nya gitu ya Kak ya? Iya, benar-benar. Oke. Apa ada di sini yang live IG untuk mendaftar BU S2 atau S3? Silakan memainkan tangannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Karini. Dan kalau teman-teman ingin bertanya, silakan tulis di kolom pertanyaan ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya adalah, Kak, ketentuan esainya apa aja sih Kak? Silakan Karini. Oke. Ketentuan esai. Oke, gini ya teman-teman. Untuk ketentuan esai, pihak BU itu hanya memberikan tentang ketentuan di teknis penulisannya gitu. Jadi tadi temanya tadi yang sudah disebutkan, terus huruf seperti biasa ya, kayak kita menulis makalah itu, kita pakai yang Times New Roman, ukurannya 12, terus spasinya itu 1,5, sama ada ketentuan nih, ditulis 3-5 halaman gitu. Jadi dari pihak BU itu hanya memberikan format seperti itu, format teknisnya. Tapi untuk format isi, untuk format komponen, apa aja sih yang harus ada di dalam esainya, nah itu pihak BU tidak memberikan ya, tidak memberikan formula khusus gitu, tidak memberikan format khusus, tapi diserahkan kembali kepada pendaftar gitu. Jadi kita diberi space yang besar ya, space yang luas banget untuk berkreasi semaksimal mungkin, terus menulis semaksimal mungkin, base kepada diri kita sendiri gitu. Tapi tetap berdasar dari tema yang tadi. Kayak gitu. Oke, Masya Allah. Nah, benar. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, nggak ada ketentuan khusus. Yang penting, ya, kalau ketentuan untuk penulisan, ya, kayak spasinya berapa, marginnya berapa, gitu ya, kayak ukurannya berapa, gitu. Untuk ketentuan format secara, ini terus kayak gini loh. Nggak ada, kayak gitu ya, Kak. Tapi katanya, minimal 1.500 kata, gitu ya, Kak. Itu ada minimalnya ya? Iya. Jadi, tapi ini kita lebih fokuskan ke 3-5 halaman ya, teman-teman. Jadi esainya itu memuat minimal 3 dan maksimal 5 halaman gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak, juga nggak usah jangan terlalu sedikit gitu untuk menuliskan esainya gitu.
Jadi ketika teman-teman nulis esai itu, kira-kira hal apa aja nih yang harus ada di esai berdasar dari tema yang telah kita bahas tadi. Nah, itu langsung luapkan aja di tulisannya gitu. Jadi tidak usah terlalu panjang opening gitu atau mungkin terlalu panjang closingnya gitu. Malah membuat isi esainya tuh nggak ada gitu. Benar. To the point. To the point. Benar nggak sih itu bahasa Inggris? Yes. Benar-benar. Oke. To the point. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, boleh. Benar. Udah dijawab juga sih sama Karini pertanyaan yang ketiga. Kak, untuk tema esai S2, apakah sama dengan esai S1? Oke, untuk tahun ini beda ya. Tadi kita sudah bahas kalau misalkan untuk S1 temanya itu yang diberikan Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Terus kalau misalkan yang S2 dan S3 itu yang sudah diperbuat untuk bangsa gitu. Jadi mungkin kalau menurut Rini pribadi untuk S2 dan S3 lebih menantang ya, kayak kita itu sudah memberikan apa aja nih untuk Indonesia gitu. Jadi apa yang kontribusi yang seperti apa yang sudah kita berikan ke Indonesia gitu. Mungkin itu ya. Berarti bedanya kalau S2 itu lebih ke nyatanya gitu ya, Kak? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi real dari yang sudah kita kasih ke Indonesia itu seperti apa gitu. Harus ada bentuk atau apa ya? Ya, real, kenyataannya itu seperti apa gitu. Misal sudah apa ya, bersama teman-teman membuat satu organisasi yang berbasis kepemudaan gitu. Jadi fokusnya itu untuk meningkatkan kualitas diri pemuda gitu. Nah, itu kan sedikitnya kita sudah membantu tumbuh kembangnya pemuda-pemuda di Indonesia gitu. Nah, beda sama kalau untuk yang S1. Nah, S1 tadi kan menjelaskan sedikitnya diri si pendaftar itu keunggulan yang dia punya ataupun keunikan yang dia punya gitu. Oke, siap. Banyak banget nih, Kak, teman-teman di sini yang bilang kayak gini, Kak, jangan lupa ya disimpan live IG-nya. Kayaknya cuma nonton bentar doang nih, habis itu udah disimpan ya. Nggak boleh gitu juga. Jadi kalau bisa kita nonton secara langsung, kita nonton yang udah disimpannya gitu ya, Kak ya? Iya, benar-benar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini keren nih pertanyaannya. Kak, esai apakah jadi nilai yang paling berpengaruh untuk pendaftaran beasiswa unggulan ini? Oke. Gini teman-teman, untuk teman-teman tahu, kalau misalkan penilaian lolos atau tidaknya, terus teman-teman itu qualified atau enggaknya, itu kami, Wardi sendiri, itu tidak tahu ya, bagaimana pihak BU itu menilai kitanya gitu, menilai pendaftarnya. Tapi, kalau kita bisa berkaca ke semua event ya, atau ke semua pihak penyelenggara yang beasiswa gitu, pasti poin-poin yang diberikan ataupun poin-poin yang terlampir dalam satu file itu, satu format pendaftaran pasti menjadi poin untuk dinilai gitu. Jadi esai ini tidak bisa dibilang sebagai satu-satunya ataupun hal yang sangat menunjang kelolosan kita gitu. Tapi semua poin ataupun semua hal yang ada di poin ataupun menu pemberkasan ya teman-teman, kalau di tahap 1 itu, nah itu akan menjadi penilaian dari pihak BU itu sendiri gitu. Misalkan teman-teman ada poin sertifikat gitu, atau ada poin nilai nilai rapor, ataupun ada poin lain TOEFL ataupun yang lainnya. Nah itu semuanya menjadi acuan untuk kelolosan kita gitu. Jadi kita tidak bisa, ataupun saya tidak bisa mengatakan kalau esai itu yang menjadi satu-satunya ataupun yang menjadi hal yang pengaruhnya itu lebih besar gitu. Nah, ya kayak gitu. Benar sekali. Karena benar banget yang Karini bilang. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman apply beasiswa ini, teman-teman
memberikan sertifikat nih, masukin sertifikat, dan teman-teman tuh pengen ngejelasin apa sih yang dapat dari sertifikat itu gitu. Boleh banget dijelasin di esai itu gitu. Boleh ambil salah satu dari sertifikat teman-teman kayak gitu. Jadi esai ini ajang untuk orang BU tahu loh kualitas kita gitu. Paham nggak? Kayak gitu. Oke. Iya, jadi lanjut. kayak deskripsinya itu ya, Kak. Deskripsinya itu lebih ke di esai kayak gitu. Mungkin di bagian sertifikat ataupun di bagian lain kan tidak ada space untuk mendeskripsikan gitu. Tidak memberikan gambaran yang luas gitu ya untuk yang kita lampirkan gitu. Mungkin nah di esai ini teman-teman bisa meluapkan semuanya keunikan ataupun keunggulan yang teman-teman punya kayak gitu. Oke. Dan sekali lagi aku mengingatkan kepada teman-teman kenapa harus mendengarkan ini live IG-nya secara langsung, karena pertanyaan yang udah dijelaskan ini siapa tahu ternyata itu pertanyaan teman-teman dan udah ada langsung jawabannya kayak gitu. Jadinya penting banget didengerin langsung kayak gitu. Dan ada yang lucu nih Kak, tadi ada yang nanya ternyata kayak Kak S1 di proposal nggak gitu? Ternyata ada juga yang jawab nggak wajib kok proposal. Benar, kalau misalnya teman-teman ada tahu jawabannya, saling jawab aja di kolom gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana memunculkan inspirasi atau ide ketika kita menulis esai sih Kak? Gimana sih caranya biar ide tuh muncul gitu? Oke, kalau dari pengalaman pribadi ya, mungkin nanti Kak Rima bisa tambahin ya pengalaman Kak Rimanya gimana. Nah, kalau Rini pribadi itu teman-teman, karena ini esainya kan lagi-lagi tidak ada format khusus ya, tidak ada formula khusus gitu. Nah, teman-teman tuh bisa baca contoh-contoh esai untuk beasiswa di Google. Nah, teman-teman tuh bisa search sebanyak mungkin bagaimana sih contoh esai yang qualified untuk pendaftaran beasiswa gitu. Nah, pasti kalau misalkan teman-teman sudah membaca beberapa literatur ya, membaca beberapa referensi, itu ntar akan muncul tuh, satu esai ini gambarannya itu seperti ini, penulisnya tuh mulai dengan ini, terus diakhiri sama ini, gitu. Atau yang di satu esai yang lain gitu, penulisnya mulai kayak gini, terus akhirnya kayak gini. Kok ada perbedaan ya? Pasti nanti kira-kira ke teman-temannya sendiri pasti tuh, oh baiknya nulis esainya itu seperti ini. Jadi harus mulainya seperti ini gitu. Jadi ada contohnya gitu, ada referensi yang teman-teman rujuk gitu. Terus kalau saran dari Rini pribadi, ketika teman-teman teman-teman harus buat notes gitu ya, baik itu di handphone ataupun di kertas. Jadi pastikan ide itu kan atau imajinasi kita itu kan muncul tiba-tiba ya. Mungkin ketika kita berpikir keras gitu, bahkan ide itu nggak muncul. Malah ketika kita lagi santai-santainya ataupun kita lagi rebahan mungkin ya, itu malah muncul idenya gitu. Nah, jadi teman-teman penting banget untuk notes, untuk kasih notes ataupun untuk nulis apa sih yang teman-teman pikirkan gitu. Nah, setelah teman-teman tulis, pasti tuh kan teman-teman baca. Nah, oh iya, ini boleh nih dijadikan tulisan gitu, atau oh ini bisa nih dimasukkan ke dalam esai gitu. Jadi penting banget untuk take notes ya untuk apapun yang teman-teman pikirkan, karena lagi-lagi ide itu atau inspirasi itu tidak muncul ketika kita berpikir keras ataupun kita memang meluangkan waktu nih untuk dapetin ide gitu. Bahkan ide itu muncul di lain waktu gitu yang kita tidak tahu kapan gitu. Jadi poinnya teman-teman take notes ya, sama mungkin cari ataupun search beberapa referensi judul ataupun referensi esai terkait apa yang teman-teman inginkan gitu. Benar sekali. Nah, kenapa Kak Rini? Lanjut. Ya, benar banget Kak Rini. Aku pribadi pun juga tipikal orang yang idenya itu datang dadakan gitu. Jadi pas lagi di depan laptop, mau nulis esai beasiswa unggulan.
tapi mau nulis apa ya gitu. Kayak idenya belum muncul nih. Nah, makanya penting banget ketika kita ngerasa, ini kayaknya bisa deh, kayak ini tuh kita jadiin esai, keren deh gitu. Langsung ditulis. Jangan ragu ketika kita merasakan itu tuh yang muncul loh. Jangan ragu untuk ditulis. Aku pernah ingat kata-kata, entah ini sebuah hadis atau kata-kata, ikatlah ilmu dengan tulisan gitu. Jadi kalau kita ingin mengikat ilmu, dan ketika ilmu itu muncul ke kita, ya ikat dengan tulisan itu gitu. Jangan mager, generasi milenial. Oke? Okay? Bener banget. Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Kak. Dan pertanyaan ini ternyata udah kejawab dengan pemaparan Karini tadi. Pertanyaannya kayak gini, apakah kita harus mereferensi penulisan esai ke awardee yang sudah duluan diterima, atau kita bebas menuangkan tulisan kita di dalamnya? Tadi udah Karini singgung sedikit, silakan jabarin lebih. Oke, ini ya teman-teman, lagi-lagi esai itu tidak ada format untuk komponen isinya gitu. Dari pihak BU-nya tidak ada memberikan formula khusus untuk isi dari sebuah esai gitu. Jadi sangat baik kalau misalkan teman-teman membaca beberapa referensi dari para awardee itu, tapi tidak mengecil ya, tidak membuat teman-teman itu kayak sempit gitu pemikirannya. Oh, kalau nulis itu harus kayak esainya si kakak ini gitu. Atau karena kakak ini lolos, jadi komponen-komponennya ataupun tahap-tahap penulisannya itu harus seperti si kakak ini gitu. Tidak ya teman-teman. Jadi pihak BU itu memberikan teman-teman space yang seluas-luasnya, memberikan ruang untuk teman-teman itu berkreasi, untuk teman-teman itu menuliskan apapun yang ingin teman-teman tulis gitu. Tapi tetap lagi-lagi berdasarkan ke tema gitu. Sangat bagus kalau misalkan teman-teman membaca esai para awardee yang sudah lolos ya. Nah, itu pastinya akan memberikan gambaran ke teman-teman. Oh, misalkan harus ada perjuangan pendidikan, misalnya harus ada perjuangan pendidikan di dalam esai tersebut. Atau misalkan harus ada kontribusi kita berdasar jurusan yang kita pilih gitu. Jadi kan ada gambarannya tuh di esainya, tapi tidak harus seperti yang ditulis si kakaknya gitu. Jadi ambil poinnya, ambil bisa dibilang ide besarnya dari tulisannya si orang tersebut. Nah, baru teman-teman tuangkan ke tulisannya teman-teman gitu. Jadi tidak harus mencontohi esai awardee ya, gitu. Karena lagi-lagi kami itu yang sudah meng-apply esai itu nggak tahu esainya ini bagus nggak ya, gitu. Esai ini qualified nggak ya untuk seorang penerima beasiswa unggulan kayak gitu. Benar banget Karini. Tapi di sini yang aku tekankan, kita boleh melihat punya orang lain untuk referensi, tapi jangan diplagiat, apalagi sampai ditiru. Dan berkreasilah sebisa kita, jadikan itu referensi, jangan jadikan itu patokan, kayak gitu. Dan benar juga, kita misalnya jadiin referensi. Jurusan Karini dia jurusan Al-Quran, aku jurusan bahasa Indonesia. Nah, aku referensi aku esainya Karini. Nah, mungkin kan aku juga nulisin esai tentang Al-Quran, sedangkan orang bahasa Indonesia kayak gitu. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang dibuat oleh panitia, yang dikumpulkan oleh panitia. Pertanyaannya kayak gini. Ini kayaknya pertanyaan teman-teman juga dan pertanyaan kayak menggelitik sekali ya. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana sih Kak cara membuat esai yang paling terlihat, dan terlihatnya itu pakai tanda kutip, terlihat dari sekian banyak para pendaftar? Silakan Kak ini. Oke, ini kayaknya memang niat untuk lolos ini ya. Benar. Niatnya tuh besar banget nih. Iya benar. Oke, gini teman-teman, kalau dari Rini pribadi ya, dalam hal menulis esai itu, pastinya nih teman-teman harus tahu, yang daftar itu nggak cuma kita, yang daftar itu nggak cuma 10-an orang, tapi yang daftar itu ribuan, bahkan puluhan ribuan ya, 10 ribuan orang yang mendaftar beasiswa unggulan itu, gitu. Nah, jadi agar esai kita itu terlihat ya, tanda kutip terlihat, artinya esai kita itu
menarik nih untuk dibaca, ataupun esai kita itu bisa dibilang dikasih di satu tempat khusus gitu ya. Nah itu teman-teman, kalau dari saya pribadi, teman-teman harus membuka ataupun mengemas esainya itu dengan semenarik mungkin. Nah, pertama di kalimat pembuka gitu, ataupun di paragraf pertama gitu. Pastinya pembaca ya akan membaca keseluruhan esai ataupun akan membaca di paragraf selanjutnya kalau misalkan sudah membaca di kalimat pertama toh. Jadi buka esai itu dengan kalimat-kalimat yang menarik gitu, kalimat-kalimat yang beda, kalimat-kalimat yang unik gitu. Contohnya nih teman-teman, kurangi ataupun hindari menggunakan definisi gitu dalam membuka esai. Misalkan saya adalah bla 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 gitu. Nah itu kan sudah lumayan hal yang biasa ya kalau misalkan menulis kalimat yang seperti itu. Nah teman-teman bisa ganti dengan mendeskripsikan dari teman-teman tapi menggunakan kalimat lain. Misal di esai saya itu, di esai Rini itu, di paragraf pertama, di kalimat pertama, Rini buka dengan menjelaskan daerah kelahiran gitu. Jadi menjelaskan tempat kelahiran kita gitu. Karena Rini dari Aceh, jadi Rini bukanya tidak menyebutkan Aceh, tapi menyebutkan julukan dari wilayah tersebut gitu, julukan dari daerah tersebut. Nah pastinya ketika orang baca, oh ya misalkan Bumi Serambi Mekah yang berada di baratnya Indonesia merupakan tempat kelahiran saya gitu. Nah itu kan akan berbeda dengan saya berasal dari Aceh. Itu kan sangat-sangat berbeda ya. Nah jadi pasti pembaca itu akan lebih tertarik dengan kalimat yang pertama gitu. Karena akan penasaran, Bumi Serambi Mekah itu di mana gitu. Bumi Serambi Mekah itu apa gitu. Mungkin beberapa orang tidak tahu gitu tentang julukan daerah tersebut. Pastinya nanti akan membaca di kalimat-kalimat selanjutnya. Ntar ada main point dari esainya terus sampai ke closing. Nah, jadi di opening itu teman-teman harus menggunakan kalimat yang benar-benar menarik, yang unik gitu ya, yang beda, sama di closing gitu. Jadi membuka dengan hal yang menarik, membuka dengan kalimat yang menggugah pembaca, sama ditutup juga dengan kalimat yang menggugah ataupun memberikan memberikan kesan ke pembacanya gitu. Sama satu lagi poinnya di judul gitu. Jadi teman-teman bisa memberikan judul dengan menarik ya, memberikan judul yang beda gitu. Bisa jadi dengan memberikan singkatan-singkatan gitu ya, singkatan yang lagi tren. Teman-teman ntar bisa kasih kepanjangan dari singkatan itu, atau mungkin teman-teman bisa kasih judul esainya ya judul-judul yang memang menarik untuk kita baca gitu. Jangan judul yang monoton gitu. Mungkin seperti itu ya Kak Rima. Oke, mantap sekali. Nah, aku juga mau menambahkan teman-teman terkait bagaimana sih cara membuat esai agar terlihat, agar dinotis oleh penyeleksinya. Jadi, aku kan jurusan Bahasa Indonesia. Nah, dosen aku pernah bilang kayak gini, akan berbeda sebuah kalimat ketika kita membuatnya kayak gini. Contohnya ya, ini aku harus langsung ke contoh. Jadi, misalnya pembukanya, namaku Rima, aku bilang kayak gitu kan, namaku Rima gitu, akan berbeda dengan aku bilang kayak gini, Rima namaku. Nah itu berbeda, cuma dua kata doang, namaku Rima. Terus kalau aku balik, misalnya aku rubah, aku perunik dengan Rima namaku. Jadi kayak padahal cuma dua kata doang, tapi bikin perbedaannya sangat signifikan kayak gitu. Nah jadi jangan kita hanya monoton, apalagi kayak bercerita biasa aja ketika di esai itu gitu. Tunjukilah bahwa kita itu bisa merangkai kata-kata walaupun nggak indah, yang penting menarik dilihat oleh orang kayak gitu. Dan benar banget juga kata Karini, esai itu terdiri dari pembuka, isi, dan penutupnya. Nah, pembuka ini penting banget. Aku pernah belajar jurnal, jadi jurnal itu banyak tuh masuk. Jurnal banyak masuk ke para penerbit jurnalnya. Nah, si penerbit jurnal ini bakalan nyeleksi jurnal. Ternyata yang diseleksi itu dari apa?
Benar, dari judul pertama. Terus yang kedua adalah dari paragraf pertama. Dan yang paling utama dari kalimat pertama. Kalimat utamanya cuman sederhana doang, udah kelihatan. Awalnya aja udah sederhana, apalagi tengahnya gitu. Nah, kalau kita buat awalnya menarik, walaupun tengahnya mungkin nggak menarik banget, ya orang udah terlanjur baca, ya baca aja kalian kayak gitu. Iya, Jadi, benar-benar. yang penting pembukanya dulu. Oke. Lanjut. Gini Kak Rima, mau nambahin sedikit ya. Eh, Oke. Gini, karena teman-teman harus tahu ya, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kita kan ini akan, kalau misalkan lulus, akan disubsidi sama pemerintah gitu. Kita akan mendapatkan hak kita dari pemerintah Indonesia. Nah, maka harus membuat satu tulisan itu dengan sangat-sangat baik gitu ya. Jadi jangan menyepelekan tulisan esainya gitu teman-teman. Lagi-lagi karena tujuan kita itu adalah baik, maka tulislah di tulisannya teman-teman itu yang baik kayak gitu. Benar. Dan jangan sampai nulis esai. Biasanya kan mahasiswa tim deadline banget. Tim telat-telat banget. Kalau jangan sampai H-1 tutup pendaftaran baru buat esai. Wow. Itu kayaknya niatnya itu banget ya Kak Rima. Cuil banget niatnya. Benar. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Eh, Pertanyaannya adalah, apakah esai harus menggunakan bahasa Inggris, Kak? Oke, nah dari tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman sampai juga tahun ini, tahun 2021, esai itu tidak ada ketentuan harus bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Indonesia ya dari ketentuan BU-nya itu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan memang teman-teman mau menulis esainya dengan bahasa Inggris, itu dipersilahkan gitu. Tapi tidak ada ketentuan kalau misalkan harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Gitu ya. Mungkin ada beberapa yang ini bahasa Indonesia itu kurang lancar gitu ya. Mungkin ada beberapa. Nah, jadi pilihannya itu bisa menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Oke, Masya Allah. Jadi kayak gitu teman-teman. Nggak harus pakai bahasa Inggris, tapi kalau kamu ya sok to me like you, ya udah sok pakai. Mungkin kelamaan tinggal di luar gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya itu udah terbata-bata gitu. Kayak kita ngomong bahasa Inggris tapi dia ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai bahasa Inggris gitu. Oke, ini di kolom pertanyaan agak menggelitik juga sih Kak, katanya, Kak saya tuh bukannya nggak mau nonton live-nya, cuman lagi nggak fokus nih Kak, banyak anak-anak lagi membimbing anak-anak, Masya Allah. Masya Allah. Banyak anak-anak aja ya, penonton live ini. Oke, kayaknya bakalan seru banget baca-baca pertanyaan di kolom komentar. Cuman kita selesaiin dulu pertanyaan yang udah kita rangkum sebelumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini buat kita berdua nih kayaknya. Kak, sharing dong pengalamannya ketika Kakak menuangkan tulisan di dalam esainya. Silakan dari Karini dulu. Oke. Kalau pengalaman pribadi itu, karena dulu Rini itu daftar BU itu pas maba ya. Jadi tamat SMA, alhamdulillah daftar beasiswa dan langsung diterima. Jadi kayak gambaran ataupun referensi terkait menulis esai itu sangat kurang ya teman-teman. Jadi waktu itu Rini itu dapat gambaran dari temennya gitu, dari teman Rini yang sudah pernah ikut BU dan beliau lolos gitu. Nah itulah satu-satunya referensi yang digunakan dalam menulis esai kayak gitu. Nah jadi di dalam esai ini itu kalau Rini pribadi ya teman-teman, komponennya itu Rini menjelaskan latar belakang keluarga gitu. Terus daerah kelahiran, terus gimana gambaran umum dari kampung gitu ya. Terus gimana gambaran umum dari keluarga gitu, bahwa karena di Aceh teman-teman tahu mungkin syariat Islamnya tuh lumayan tegas ya, lumayan ketat. Jadi dari keluarga Pak sendiri itu sudah menanamkan pendidikan agama itu dari kecil gitu. Nah kemudian setelah menjelaskan keluarga terus kampung,
menjelaskan tentang perjuangan pendidikannya gitu, jenjang pendidikan dari SD sampai SMA gitu. Jadi dari SD udah sekolah di mana, terus udah dapat prestasi apa-apa aja itu dituangin ke dalam esai tersebut gitu. Kemudian lanjut ke SMP. Nah, alhamdulillah ketika SMP itu diberi kesempatan untuk bisa bersekolah di salah satu sekolah terbaik di kabupaten gitu. Nah, itu dijelasin tuh perjuangan bisa berada di sekolah tersebut gitu, dan dijelaskan juga apa saja yang sudah didapatkan ataupun apa saja prestasi yang sudah diraih dari sekolah tersebut dari SMP itu. Nah, kemudian lanjut ke SMA. Nah, di SMA alhamdulillah diterima di SMA terbaik di Aceh saat itu, SMA Modal Bangsa namanya. Nah, di situ dari karena Rini itu anak daerah ya, anak bisa dibilang anak kampung yang sekolah ke kota gitu. Jadi ada effort tersendiri gitu ya, ada perjuangan tersendiri di saat mungkin teman-teman yang di kota itu bimbel, terus ya ikut kursus apa gitu ya untuk lolos. Sedangkan ini hanya mengandalkan mungkin belajar sedikit-sedikit di sekolah gitu. Nah, pastinya ketika lolos itu menjadi perjuangan ya, menjadi hal yang bisa dibilang menjadi runtutan prestasinya Rini gitu ya dari SMA gitu. Nah, terus setelah itu dijelasin prestasi yang didapatkan di SMA gitu. Nah, jadi di SMA itu alhamdulillah juga dikasih kesempatan bisa ikut beberapa event ya. Alhamdulillah pernah ke nasional juga, membawa nama sekolah dan membawa nama Provinsi Aceh. Nah, jadi itu ditulis teman-teman. Itu yang ditulis di esainya kita gitu. Lagi-lagi karena temanya itu aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Nah, teman-teman harus menjelaskan loh keunikan ataupun hal yang unik dari teman-teman yang mungkin tidak didapatkan ataupun tidak dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, terus setelah dari SMA, jelaskan bisa lolos di satu universitas gitu. Saat itu lolosnya di UIN. Nah, itu Rini jelasin gimana Rini bisa lolos di UIN tersebut gitu. Tentunya pakai tes ya, terus persiapan yang juga lumayan banyak gitu untuk bisa lolos di situ. Nah, terus sama sedikit di kalimat penutup itu ditutup dengan karena saat itu milihnya jurusan Al-Quran ya, karena kan kalau kita maba itu udah lolos di satu universitas kan, jadi kita udah dapet jurusannya gitu ya, udah dapet jurusan yang kita pilih. Nah, di kalimat penutup itu ini jelasin apa yang akan diberikan ataupun apa yang akan Rini sumbangsihkan ke negara berdasar dari jurusan yang sudah dipilih gitu. Jadi ketika pihak BU itu menyeleksi ataupun membaca tulisan kita, oh udah yakin nih, anak ini kuliah dan sudah kayak visioner gitu loh, udah dapet visi yang ditujunya gitu, udah ada tujuannya gitu, udah ada goals dari kuliahnya gitu. Jadi ketika BU itu memberikan beasiswa nggak salah gitu, karena yang diberikannya itu sudah punya tujuan gitu, sudah punya goals yang bakal dicapai gitu. Jadi singkatnya teman-teman, kalau dari gambaran esai ini itu menjelaskan latar belakang keluarga, kampung, terus perjuangan pendidikan sampai kepada di universitasnya gitu. Jadi tahapan untuk lolos di universitasnya itu seperti apa gitu. Oke, seperti itu sih Karima. Keren banget Kak Rini. Ternyata teman-teman, ini daftar beasiswa unggulan Kemendikbud ini tahun 2018 ketika masih maba, ketika baru mau masuk banget perguruan tinggi, daftar beasiswa unggulan. Nah, kalau aku kebalikannya. Aku daftar ketika aku udah mau naik semester 3. Jadi, kalau Kak Rini mungkin menceritakan tentang pengalaman waktu dia SMA perjuangan dia masuk kuliah, aku pribadi aku menceritakan di essay aku pengalaman kuliah tahun pertama aku. Nah, jadi
gini Karini, aku kan sharing dikit nih pertanyaannya. Aku emang pengen sharing juga. Di pembukaan esai aku itu, aku buat kata-katanya kayak gini nih Kak. Apa esai aku emang aku buat temanya sesuai tema yang dari Kemendikbud, yaitu aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Dan aku tambahkan judul aku apa yang akan aku bahas nanti, yaitu saya abdi untuk mengabdi di negeri ini, kayak gitu. Itu aku buat judulnya. Nah, kenapa aku buat judulnya kayak gitu? Filosofinya. Jadi saya abdi itu tadinya I untuk mengabdi, akhirnya I di negeri ini, terakhirnya I gitu. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai cuman ngasih tahu teman-teman, buatlah judul yang menarik dan ketika dibaca orang lidahnya nggak gitu. Jadi kalau misalnya semuanya huruf terakhirnya I kan enak aja gitu pas bacanya gitu. Nah, terus aku buat di paragraf awalnya itu pembukanya aku pengen ngasih tahu aku loh, ini tuh aku gitu. Pengen ngasih tahu aku gitu. Aku buat kayak gini, Kak. Seorang anak yang terlahir dari keluarga yang masih kental dengan adat istiadatnya, terlahir dari rahim seorang ibu keturunan Minang asli dan mempunyai superhero juga orang Minang asli. Anak kedua dari 3 bersaudara yang masih hidup ini lahir di kota kecil bernama Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kayak gitu aku buat kata-katanya. Padahal masih banyak bisa bilang kayak gini, saya lahir di Pariaman, ibu saya orang Minang, bapak saya orang Minang, udah kayak gitu doang gitu. Tapi bikin kata-katanya itu kayak lebih kayak gimana gitu, Nah, kayak gitu. Dan di paragraf selanjutnya, jadi paragraf benar kata ini tadi, kalau aku pribadi, paragraf pertama aku kasih kayak gitu, habis itu selanjutnya, paragraf kedua, aku menjelaskan tentang kota kelahiran aku, dan sama kayak Karini, kita berdua ternyata adalah sama-sama anak rantau. Karini orang Aceh, orang Sumatera Utara. Gimana? Karini orang Sumatera Utara. Aceh, orang Aceh. Sumatera Utara Sumatera bukan? Utara itu Medan. Mohon maaf. Tetangga kok nggak kenal. Harus dipertanyakan ini. Orang Pulau Sumatera. Karini orang Pulau Sumatera, saya juga orang Pulau Sumatera. Bedanya Karini di Aceh, saya di Sumatera Barat, gitu. Jadi kita sama-sama orang rantau. Karini juga tadi menjelaskan tentang gimana sih dia dari kampung dia, gimana perjalanan dia untuk merantau ke daerah perkotaan. Dan ternyata aku juga menjelaskan kayak gitu. Bagaimana aku yang juga anak rantau untuk kuliah di daerah perkotaan. Cuman bedanya dari esai aku lebih kayak gini. Kebetulan nih teman-teman, ketika aku masih maba banget, aku udah ikut komunitas volunteer, komunitas pengabdian. Dan aku pribadi, jujur, dari aku SD, itu aku udah pengen jadi guru. Nggak mau tahu pengen jadi guru aja gitu. Jadi udah pengen jadi guru. Nah, makanya di sini tuh aku lebih fokus menceritakan tentang pendidikan, tentang keguruan, dan tentang pengabdian kayak gitu. Nah, di sini aku ngasih tahu tentang pengabdiannya dan di mana aku mengabdinya dan kenapa sih aku mengabdi di sana dan relate-nya dengan jurusan aku gitu. Jadi menurut aku pribadi, kan kita tuh generasi unggul kebanggaan Indonesia. Nah, gimana sih cara kita unggul dan jurusan kita ini tuh kita jadikan buat kita tuh bisa unggul loh gitu. Makanya di esai aku masukin nih Karini, aku kan jurusan pendidikan bahasa Indonesia, aku masukin, aku tuh pengen jujur juga, aku pengen buat taman baca. Aku pengen buat saung baca yang mana itu untuk anak-anak yang dia tuh pengen baca tapi ternyata nggak ada tempat bacanya kayak gitu. Dan aku tuangkan di esai aku kayak gitu. Jadi itu cerita esai dari aku dan esai dari Karini yang tadi. Dan teman-teman kalau misalnya masih kurang, kayaknya Karininya masih kurang deh ngejelasin atau enggak, kayaknya Karininya aku pengen ngulik lagi deh esai Karini atau esai aku gitu. Boleh tanya ke Instagramnya Karini atau Instagram aku di postingan BUIN Jakarta. Oke. Kayak gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih Karini. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir dari pertanyaan kumpulan kita. Tips dan trik untuk menulis esai yang baik dan menarik
ketika dibaca penyeleksi? Silakan dari Karini. Oke, dari pengalaman pribadi ya teman-teman, juga dari pengalaman, alhamdulillah tuh pernah ikut gitu dan lolos gitu ya. Nah, semoga bisa menjadi salah satu referensi teman-teman nih untuk nulis esai ke depannya gitu. Nah, yang pertama, jadi sebelum nulis esai itu, teman-teman diharuskan membaca dulu gitu. Jadi ada nih ya kalimat dari mentor saya, semoga beliau selalu sehat. Nah, beliau itu mengatakan kalau misalkan dalam hal menulis itu dibarengi dengan membaca gitu. Jadi membaca dan menulis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kayak misalkan kalau sekarang nih Rini dan BU atau Rima dan BU gitu. Adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sekarang gitu ya. Nah, itu jadi membaca dan menulis itu harus harus bareng-bareng ada gitu, harus terus ada di dalam diri kita gitu. Dalam menulis esai pun juga seperti itu. Kita harus search dulu, kita harus melakukan research kecil ya dalam bentuk membaca beberapa referensi terkait atau beberapa rujukan-rujukan dalam menulis esai gitu. Nah, setelah membaca, teman-teman pasti akan mendapatkan kayak tadi ide-ide besarnya untuk dituangkan di dalam esainya. Nah, terus sebelum menulis, teman-teman yang kedua ya, tips yang kedua, setelah tadi membaca, teman-teman diharuskan untuk membuat outline-nya gitu ya, ataupun membuat gambaran kasarnya dari kepenulisan ataupun dari penulis esai itu. Nah, teman-teman bisa jabarkan sedetail mungkin gitu. Jadi di tahap penulisan outline itu, teman-teman boleh tuh menyicil dengan misal di kalimat pertama harus berisi ini gitu. Terus paragraf kedua harus berisi ini. Terus paragraf ketiga harus berisi ini. Jadi sedetail mungkin teman-teman menuliskan outline itu, maka akan sangat bagus untuk tulisan esai teman-teman gitu. Karena perlu teman-teman tahu juga, untuk outline itu adalah bagian yang terpenting dalam menulis gitu ya. Karena kita sudah punya gambaran besarnya, gambaran umumnya, bahkan gambaran detailnya esai kita itu seperti apa. Jadi bisa jadi kita menulis outline itu 3-5 hari gitu, atau 1 minggu. Nah, ketika kita menulis cuma membutuhkan waktu 2 hari ataupun 1 hari. Karena tadi di outline-nya kita sudah sangat rampung gitu, kita sudah sangat detail menuliskan outline-nya gitu. Jadi membaca terus menuliskan outline, sama yang ketiga itu di judul ya. Jadi membuat judul dengan semenarik mungkin gitu. Membuat judul yang unik gitu, membuat judul yang beda dari yang lain gitu. Terus yang keempat, membuat kalimat pembuka dan kalimat penutupnya itu, ataupun paragraf pertama dan paragraf terakhir itu dengan kalimat yang menarik ya. Kayak yang sudah kita sama-sama singgung tadi di atas, usahakan membuat satu kalimat itu dengan kalimat yang menarik, kalimat yang beda gitu ya. Ini ya, coba saya izin membacakan kalimat pertama, paragraf pertama dan paragraf terakhir ya, Kak Rima, dari esai saya. Oke. Atau saya baca ini? Boleh. Gimana? Biar agak lebih gimana gitu. Biar saya lebih. Boleh. Silakan Kak Rima. Itunya Karini. Karini paragraf pertamanya gini teman-teman. Bumi Tanah Rencong, julukan khas Provinsi paling barat Nusantara, merupakan sebuah negeri yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan karakter Islami. Negeri yang juga pernah menjadi pintu gerbang berkembangnya agama Islam di Nusantara, sekaligus mendirikan kerajaan Islam yang pertama. Yang pertama ini adalah tanah kelahiran saya. Tanah ini di mana saya dibesarkan dan dididik serta dibekali berbagai disiplin ilmu yang diajari oleh kedua orang tua. Merekalah madrasah pertama saya sebelum saya beranjak menempuh pendidikan formal di sekolah. Wah, Masya Allah sekali. Jadi pas ngebaca kayak, apa nih, negeri apa nih? Negeri di atas awan gitu. Keren. Nah, itu kan
ada timbul pertanyaan gitu ya. Timbul pertanyaan yang mungkin akan membaca di paragraf selanjutnya gitu. Jadi nggak berhenti di paragraf pertama gitu. Karena kalau misalkan semuanya sudah kita tuangkan di paragraf pertama, artinya kita menggunakan kalimat yang sederhana, kalimat yang mungkin tidak mengandung makna ganda gitu ya. Kalimat yang mungkin memang ada satu makna doang gitu, nggak ada makna lain di baliknya, maka itu akan apa ya? Sudah tahu pembaca, oh anak ini akan menulis ini gitu. Tapi ketika kita bisa memberikan makna ganda di dalam satu kalimat kita itu, pasti orang akan bertanya gitu. Ini apa sih gitu ya? Tanah rencong ini apa? Ini apa gitu. Jadi itu ya teman-teman, belajar ataupun usahakan untuk membuat kalimat yang beda gitu, yang unik gitu. Oke. Nah, ini kayaknya banyak yang ngomen. Wah, Gaga, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, emang keren banget kali ini. Nah, aku mau baca nih yang kalimat tersebutnya. Mungkin buat referensi teman-teman juga. Karini bilang kayak gini. Saya, gadis berdarah asli Aceh yang merupakan satu di antara pemuda-pemudi di Indonesia. Tentunya merupakan bagian terdepan dari barisan yang akan membawa perubahan dengan gagasan baru demi Indonesia lebih baik ke depannya. Saya dan pemuda-pemudi lainnya adalah generasi keunggulan bangsa dan penentu nasib bangsa di kemudian hari. Jadi kayak keren, kayak kakak tuh percaya diri loh gitu. Kayak iya gitu. Iya, benar harus percaya diri ketika kita menulis itu ya, teman-teman. Karena lagi-lagi kita menunjukkan kelebihan kita gitu, keunikan kita, tapi tidak ada unsur sombong di dalamnya gitu. Kita memang menjelaskan apa yang kita punya gitu. Kita memang menjelaskan apa adanya kita gitu. Tapi ya harus dikemas dengan kalimat-kalimat yang unik, kalimat-kalimat yang berbeda gitu. Tentunya dalam kita mendapatkan kalimat yang seperti itu, apa ya, tidak langsung dapat kayak gitu ya. Tentunya harus banyak baca dulu, harus banyak menyusun kalimat-kalimatnya gitu. Jadi harus banyak praktek ya, harus banyak coba-coba gitu untuk mendapatkan satu kalimat yang bagus gitu, yang bisa dibilang menarik untuk dibaca. Gitu, Oke, Masya Allah. Keren banget hari ini, tips dan trik yang sangat menarik. Dan kalau dari aku pribadi, sangat simpel sih untuk membuat esai ini. Teman-teman, ketika kalian membuat esai, kalau dari aku pribadi, dan emang setiap orang berbeda-beda cara menulisnya, kalau aku menulis itu per paragraf dulu, Kak. Jadi paragraf pertama aku rasa kata-katanya udah kayak kayaknya udah pas deh kata-katanya gitu. Baru aku loncat ke paragraf selanjutnya gitu. Tapi ada juga mungkin orang yang dia membuat garis gambar secara besarnya dulu baru ulangi membacanya gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, kalau kalian merasa kayaknya kata-katanya ini deh gitu. Kalau kalian merasa kayaknya gue belum sanggup secara langsung menulis esainya gitu. Nah, boleh silakan tulis paragraf dulu, baca-baca, ulangi, revisi, edit, kata-katanya ini yang salah deh. Atau nggak bisa tanya ke orang yang lebih bisa merangkai kata-kata, menurut lu ini gini bagus nggak sih gitu. Jangan ragu untuk nanya ke orang lain kayak gitu. Kayak gitu Karini. Mas, terjawab sudah 10 pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh kakak-kakak panitia dari Beasiswa Unggulan Jakarta, dan ternyata banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Dan kakak, live-nya disimpan ya tenang, semoga aku bisa menyimpannya. Menyimpan live ini gimana caranya? Gimana caranya ini, ada yang bisa kasih tahu? Nah, mungkin bisa karena waktunya masih ada beberapa menit lagi, Kak, ada nih pertanyaan. Jadi gini, ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang ini tuh sebenarnya udah dijelaskan di live IG sebelumnya. Jadi, ini tuh adalah live IG yang kedua ya, Karini ya? Benar-benar, yang kedua. Adalah live IG yang kedua dari Beasiswa Unggulan. Yang pertama itu adalah tentang syarat dan pemberkasan Beasiswa Unggulan. Entah itu proposal, itu S1, gimana-gimananya gitu. Nah, itu jabarkan di live yang pertama, teman-teman bisa scroll di IG-nya Beasiswa Unggulan. Nah, yang kedua ini tentang
esai, dan mungkin yang selanjutnya tentang wawancara atau tentang gimana-gimananya kayak gitu. Jadi dipantengin aja di Instagramnya Beasiswa Unggulan kayak gitu. Semoga pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang proposal, terus pertanyaan yang lainnya bisa terjawab. Kak, hari ini aku izin ngejawab sedikit pertanyaan ini, boleh nggak, Kak? Boleh, boleh, boleh. Nah, ini kayak apakah ini sudah dijawab sama pertanyaan yang sebelumnya? Jadi kayak teman-teman tuh bingung, kira-kira sebanyak apa sih, Kak, saingan kita di beasiswa unggulan? Dan menurut Karini pribadi pun, ketika kakak mendaftarkan beasiswa unggulan ini, yang mana pendaftarnya seluruh Indonesia, entah itu dari PTN negeri, entah itu dari universitas negeri, entah itu dari universitas swasta, itu semuanya bisa mendaftar kayak gitu. Nah, menurut ini sebanyak itu orang mendaftar, kira-kira apa sih yang memotivasi Karini kayak gue tuh bisa lolos loh, atau enggak apa sih caranya gitu? Oke, sebenarnya gimana? Bisa jadiin juga closing statement. Oke, oke, oke. Gini teman-teman, kenapa kayak bisa nih ada beberapa orang yang bilang ya, kok kamu berani banget sih coba beasiswa yang kayak gitu, padahal kamu dari dari kampung ya bisa kita bilang, terus prestasinya juga kurang, terus misalkan eh, apa eh, gambaran pendidikannya itu juga tidak sebagus apa, tidak sebagus yang lain gitu. Atau pokoknya banyak hal-hal negatif ya yang muncul gitu. Nah, tapi ketika itu namanya mencoba ya teman-teman, namanya rezeki kita tidak tahu, terus namanya juga takdir kita juga nggak tahu. Nah, ketika itu hal pertama yang ditanemin di dalam diri itu adalah mencoba gitu, karena ada satu guru ya yang mengatakan kalau misalkan ketika kamu mencoba, kamu itu akan mendapatkan dua kemungkinan gitu. Kamu lulus ataupun kamu sukses atau kamu gagal gitu. Nah, tetapi ketika kamu tidak mencoba, maka kamu hanya akan mendapatkan satu kemungkinan gitu, bahwa kamu gagal. Nah, ketika itu teman-teman, jadi dari kalimat itu ya, kayak oh harus mencoba nih gitu, harus untuk lolos atau enggaknya dari awal itu tidak dipikirkan ya. Yang penting yang pertama kali itu harus ditanamin adalah uh, niat untuk mencoba gitu, niat untuk mendapatkan pengalaman dan juga pembelajaran. Nah, setelah itu karena lagi-lagi Rini itu pribadinya suka mencoba sesuatu ya, artinya dengar event ini terus mau coba, dengar ini mau coba gitu. Tapi lagi-lagi tetap disesuaikan sama kemampuan kita gitu, disesuaikan sama batas kemampuan kita gitu. Terus sudah punya istilahnya hak kekhususan diri itu untuk mencoba, ataupun mencoba itu adalah salah satu ciri Rini misalkan kayak gitu ya. Nah, setelah itu ini berpikir kalau misalkan ketika lolos atau enggaknya, maka akan sangat banyak mendapatkan pelajaran gitu. Misal dari tahap menulis esai yang mungkin sebelumnya tidak pernah menulis esai, maka bisa dengan ikut ini bisa belajar menulis esai itu gimana. Yang pastinya itu ilmunya itu tidak putus sampai ketika kita tidak lolos beasiswa unggulan atau suatu beasiswa itu ilmunya berhenti gitu. Tapi mungkin kita akan mencoba di beasiswa lain gitu. Kita akan mencoba di event lain yang pastinya berguna gitu ilmunya. Terus yang selanjutnya, karena lagi-lagi anak rantau ya, akan kuliah di luar gitu ya, apalagi di Jakarta, di kota besar yang biaya hidupnya lumayan mahal, terus juga hal-hal lainnya ya yang menjadi pikiran-pikiran negatif orang gitu, maka ketika kita disubsidi oleh pemerintah, ketika kita mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah, itu akan sangat membantu orang tua gitu teman-teman. Teman-teman kalau teman-teman tahu tiket pesawat dari Aceh ke Jakarta itu lumayan ya, bahkan lebih mahal tiket dari
Aceh ke Malaysia itu lebih murah. Misalkan bisa dibilang sepertiganya dari harga tiket Aceh ke Jakarta gitu. Nah, jadi itu Keren. juga menjadi motivasi besar ya, supaya meringankan keluarga gitu atau meringankan beban orang tua untuk biaya pendidikan ini di sana gitu. Terus yang selanjutnya motivasinya apa ya? Gini, karena tadi ingin mencoba, terus kita tahu batas kemampuan kita ya, kita tahu apa yang sudah kita capai dan kiranya itu relate ataupun sesuai sama persyaratan beasiswa gitu atau persyaratan uh, satu event yang akan kita ikuti. Nah, itu teman-teman cobalah apply, cobalah untuk melampirkan apa adanya dari teman-teman itu. Misalnya apa yang sudah teman-teman raih, apa yang sudah teman-teman dapatkan. Gitu. Sehingga nantinya ketika kita sudah ikut satu event itu ataupun ikut satu kegiatan, ntar kita itu akan dapat gambaran yang lebih besar lagi. Kita akan mendapatkan mindset yang lebih luas gitu. Oh, ternyata lolos apa yang dikategorikan lolos itu seperti ini loh, ataupun uh, ketika kita mendapatkan beasiswa itu kita akan seperti ini loh. Kita mungkin akan bisa dibilang terlihat ya, terlihat di halayak ramai gitu, maksudnya atau terlihat di dalam satu jurusan kayak gitu. Mungkin itu ya Kak Rima motivasinya. Oke, Masya Allah. Lebar kemana-mana ya. Keren. Penjelasannya kemana-mana nih. Nggak apa-apa. Kayaknya emang kita kurang deh waktu 1 jam buat sharing di sini deh kayaknya. Iya, bener banget nih. Oke, nah teman-teman, masih saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang menanyakan tentang sertifikat kayak gimana Kak, tentang ini surat rekomendasi kayak gimana Kak, itu udah dibahas di live IG sebelumnya, silakan nanti setelah ini dilihat IGTV-nya BU Jakarta, itu kalau nggak salah udah dibahas oleh Kak Devi dan Kak siapa gitu, aku lupa. Nah, jadi teman-teman seperti itulah closing statement dari Karini, kalau dari aku pribadi, jangan ragu untuk mencoba dan jangan lihat kamu itu saingannya berapa sih ketika kamu mencoba, tapi ya lihat aja nanti kamu tuh bakalan gimana gitu. Jadi jangan berpatokan saingannya segini, bisa nggak sih saya gitu. Bukan itunya, tapi jadiinlah kita tuh orang salah satu di antara sebanyak saingan. Dan aku ingat banget kata orang tuaku ketika aku melakukan apapun, ketika aku mendaftar apapun, kalau kita ingin mendaftar apapun, jangan sampai kita serahkan hati kita ke sana. Misalnya kamu daftar BU, jangan sampai harapan kamu 100% di BU untuk gua harus keterima gitu. Tapi jadikanlah beberapa persennya itu untuk kamu, kalau kamu gak terima, kamu masih bisa bangkit lagi. Nih, ada waktu itu aku mentoringin anak UNJ, jadi dia itu ikut BU nih Kak, tahun kemarin. Terus dia nggak lolos, dia bilang, Karima saya nggak lolos. Ya udah nggak apa-apa, kamu bisa cari beasiswa yang lain, atau mungkin rezeki kamu di beasiswa yang lain. Dan ternyata 2010 dia bilang dia nggak lolos, 2021 baru minggu kemarin dia bilang, Kak saya lolos beasiswa ini, kata gitu. Kan keren ya gitu, kayak yang penting kamu tuh jangan lupa untuk mencoba kayak gitu. Dan lagi juga, kalau nggak salah BU Jakarta ada untuk mentoring dan untuk teman-teman yang ingin dimentoringin, untuk dibimbing gimana sih cara penulisan esai, pemberkasan dan lain sebagainya. Silakan cari informasinya di feed IG kami. Dan kalau teman-teman ingin mengenal lebih lanjut dengan Karini, narasumber kita, silakan di follow IG-nya. Dan kalau ingin kenal dengan aku juga, silakan di follow IG aku, Rima Syukriya. Terima kasih banyak untuk sharing malam ininya. Semoga malam minggu kita para jomblo ini sangat bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai patokan kita untuk masa depan di beasiswa. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada salah-salah kata dari aku ataupun dari Karini, mohon maaf, kami hanya manusia biasa. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dari yang kita live-kan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam minggu.